Kita ini pengennya, ingin selalu di dunia ini mendapatkan kebahagiaan. Kita pengennya selalu bahagia, pengennya dibahagiain, pengennya kemudian disenengin, pengennya disayangin. Seolah-olah pengennya di dunia ini mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tapi apakah selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan? Ternyata enggak juga. Ternyata setiap dari kita pasti akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Ketika indikatornya kita membuat diri kita, maksudnya dari ujian itu justru buat kita makin dekat sama Allah. Nah ini namanya move up. Kalau move on itu namanya musibah, azab ya. Kalau move on itu keluar dari yang satu kepada yang lain tapi kondisinya tetap sama. Maka ada istilah move on dong gitu. Jangan pacaran, move on. Jadi putus dari seseorang suruh move on. Malah putus dari dia jadian sama yang lainnya. Gitu sih move onnya. Terus upload lagu Keisha. Lagu Keisha tuh gimana sih? Lagu Keisha tuh gimana sih refnya tuh? Terluka, menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau. Terus apa lagi katanya? Ku menantimu, kau tuh nyiksa banget itu. Keisha tuh kasihan banget. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsiro. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahu ta'ala bi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang pertama senang banget bisa hadir di Puerto Rico, Purwokerto. Kalau di Bandung itu di Jawa Barat ada Purwakarta. Kalau di Jawa Tengah ada Purwokerto. Ya beda sama O ya. Iya. Sama O. Jadi pertama ini keren banget. Alhamdulillah. First impression. Kesan pertama yang begitu menggairahkan ya datang ke sini. Karena setiap kota yang baru pertama kali saya datangin itu biasanya saya harus bikin sesuatu supaya saya merasa saya tidak akan pernah bisa melupakan momen itu. Kenapa seseorang itu susah dilupakan? Karena dia tuh pandai memberikan momen-momen yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga kalau ini adalah kajian pertama di Kopi Story, ini kajian pertama enggak? Di ya, Kopi Story. Kajian pertama. First sudah di. Kenapa teteh dadah-dadah? Saya kan jadi kaget. Jadi refleks juga gitu maksudnya. Ini kajian perdana ya di Kopi Story ya? Iya, spesial ya untuk Perdana. Boni. Oh Masya Allah. Sampai kapanpun Kopi Story gak akan pernah bisa lupain aku. Iya, mantap. Ya kan kajian perdana. Jadi pasti selalu dibahas yang pertama kalinya. Makanya seseorang itu susah dilupakan karena dia selalu menjadi yang pertama dalam setiap momen kebersamaan hidup kita. Ke Batu Raden bareng sama dia, tiap ke Batu Raden pasti ingetnya dia. Ke Mall Rita sama dia, namanya Rita namanya. Ke Mall Rita bareng sama dia, tiap ke mall itu jadi ingetnya dia. Ini tentang siapa yang memberikan kesan pertama yang terbaik. Ini Bang Adin, tepuk tangan buat Bang Adin. Bang Adin Hakim Top, pemeran film di Haya. Nah, nanti kita panggil ke depan juga ya. Sekalian, kebetulan ada di sini hadir. Ternyata beliau orang sini juga loh, deket, nggak terlalu jauh. Daerah
Pur Purworejo, Purjowero apa itu? Purworejo. Nah, alhamdulillah. Beliau penyayang reptil ya. Tapi di rumahnya nggak ada buaya, karena sama-sama buaya nggak boleh saling ganggu. Nah, kesan pertama masuk ke Purwokerto ini luar biasa. Pertama, saya datang ke sini kajian. Yang kedua, banyak histori, banyak apa? Banyak dramanya. Tadi malam sama Bang Adin naik motor kita kan dari Jogja. Berangkat jam 8:30 malam. Terus kita ke Kutoarjo dulu. Baru gas lagi ke Purwokerto. Ternyata mogok beberapa kali. Sampai akhirnya kita bisa sampai ke sini. Jadi buat sampai di Purwokerto ini suatu perjuangan yang membahagiakan buat saya. Tepuk pramuka buat semuanya ya. Oh serius ya? Teteh semangat banget sih kayak. Ya Masya Allah samaan ya. Ibu-ibu dari RT mana? Dan alhamdulillah pertama saya ucapin terima kasih buat teman-teman Ahwat Bergerak ya. Alhamdulillah yang terus bergerak. Yang udah bawelin papap juga terima kasih. Dan teman Ahwat Banana terutama ya. Banananya mana ya? Hilang. Sibuk banananya. Dan terima kasih juga buat Coffee Story. Keren ini. Tadi ada musik-musikan kok nggak ada gitarnya sekarang? Tadinya mau gitaran saya. Dan terima kasih buat teman-teman komunitas yang lain yang sudah hadir. Ada Paskas, ada dan lain-lain lah ya. Banyak banget. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mau bahas apa? Ini temanya salah sebenarnya. Apa harusnya Ted? Move on itu saya suka sampaikan. Kalau kita tuh bukan move on ya. Saya nggak ada kuota ternyata. Iya tadi. Iya ada yang punya wifi nggak? Saya boleh ikut tethering nggak sebelum minimal. Aduh maaf, nanti tak buka di galeri. Let it be. Move on dong. Let it be itu apa artinya? Hah? Halo, Assalamualaikum. Kenapa teman-teman jadi ini, ngelamun? Let it be itu apa artinya? Ya, let it be. Let itu kan telat ya? Lelet ya, oh itu lelet ya. Saya berdiri nggak apa-apa ya, Mas Andi ya. Mas Andi dari Vertizon. Nah, ada Mas Gus sama Mas Edo dari Masjid Jogokarian. Let it be itu jadi artinya apa? Let it be, biarin aja gitu. Apa ini yang biarin aja? Mau masa lalu. Ada masalah apa sih sebenarnya? Sampai masa lalu. Masa lalu itu kenapa? Menyebalkan. Emang kalau masa depan itu dijamin kebahagiaannya enggak? Hah? Pengen kaya bahagia atau miskin sengsara? Oh, pilihannya sama semua ya. Apakah yang ada ke depan nanti itu udah pasti terjamin bahagianya? Halo, Assalamualaikum. Udah pasti dijamin belum kebahagiaan? Belum, tapi pengen bahagia. Jangan cari masalah berarti. Salah satunya yang cari masalah adalah sayang sama seseorang yang belum tentu sayang sama kita. Bener, meskipun itu udah jadi suami istri belum tentu itu. Banyak kejadian, seorang istri menyukai suami di tetangga. Seorang suami nyukain istri tetangga. Banyak kejadian ternyata yang namanya sayang itu nggak mutlak akhirnya. Yang seperti apa sih gitu? Apakah disayangi adalah sebuah kebahagiaan paling tinggi? Halo, Assalamualaikum. Ini teman-teman nggak ngerti ya? Apakah disayangin itu suatu kebahagiaan paling tinggi nggak? Jadi pengennya disayang, nggak pengen menyayangi. Saling sayang. Kenapa?
Teteh lagi sakit katanya kakinya ya? Enggak, bisa jalan. Kapan? Langsung, sebel. Pasti direkam sama yang jomblo. Loh, bayangin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pengennya ingin selalu di dunia ini mendapatkan kebahagiaan. Kita pengennya selalu bahagia, pengennya dibahagiain, pengennya kemudian disenengin, pengennya disayangin. Seolah-olah pengennya di dunia ini mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tapi apakah selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan? Ternyata enggak juga. Ternyata setiap dari kita pasti akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Meskipun kita nggak pernah minta, kita akan selalu mendapatkan luka dan air mata. Itu pasti sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sering terluka itu bukan berarti seseorang yang bodoh. Sering jatuh juga bukan jadi seorang yang bodoh. Tapi yang kemudian bermasalah adalah engkau terjatuh, engkau terluka, tapi engkau tidak kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah dan bermasalah. Coba kita sedikit mentadaburi Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kok ngeliat aku sih? Ya lihat handphone aja, kan lagi mau tadaburin rencananya. Maaf ya, kuku saya hitam-hitam ini, bekas oli ya. Bukan jorok ya. Ada. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ini luar biasa ya. Masya Allah, romantis banget. Ada lampu-lampu. Ini yang ini belum nyala teh. Oh, ada foto saya ya? Masya Allah. Enggak, Bu. Saya tuh suka takut loh. Saya takut abis ini nanti Kopi Story bakal pakai buat apa? Spanduknya nih. Nutup material biasanya. Disimpan di gudang, ya kan? Kalau enggak dipakai alas nanti buat acara berikutnya, didudukin muka aku nih. Subhanallah. Seneng ya lihat muka sendiri tuh narsis ya namanya. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 150. Ini enak banget. Kalau kita memahami ayat ini tuh kayaknya kita berusaha buat akhirnya selalu nerima gitu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini indah banget ya. Sebuah kepastian dari Allah bahwa kita ini pasti akan diuji. Ada yang diuji sama suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan sahabatnya, ada yang diuji dengan seseorang yang pernah singgah di hatinya, ada yang diuji dengan kemudian tetangganya, macam-macam. Tapi permasalahannya ujian itu apa? Halo, Assalamualaikum. Teman-teman tuh fokus ya. Luar biasa loh fokusnya sampai akhirnya saking fokusnya. Hah? Gimana? Ujian itu apa? Ujian itu adalah cobaan. Ujian itu adalah masalah. Benar nggak ujian adalah masalah? Jadi suami itu masalah atau potensi ibadah? Jawab ya, Ahwat. Suami itu masalah atau sumber ibadah? Sumber ibadah. Coba tanya bapak-bapak yang udah nikah. Istri itu sumber masalah atau sumber ibadah, Pak? Oh, masalah katanya. Kalau nambah istri sumber masalah, sumber ibadah, Pak? Aneh ya. Kalau istrinya satu masalah, kalau banyak kayaknya sumber ibadah. Nggak ngerti saya juga. Logikanya aneh. Sebenarnya cara pandang kita terhadap masalah ini akan menentukan sikap kita, kehidupan kita. Oke, bismillah ya. Bismillah sedikit. Maka kita akan memaknai ujian itu sebagai sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang merugikan, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang menyakitkan, gitu nggak? Ujian itu sesuatu yang nggak mengenakan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang memberatkan. Ini ujian. Tapi disebut ujian ketika indikatornya kita membuat diri kita, maksudnya dari ujian itu
justru buat kita makin dekat sama Allah. Nah ini namanya move up. Kalau move on itu namanya musibah, azab ya. Kalau move on itu keluar dari yang satu kepada yang lain tapi kondisinya tetap sama. Maka ada istilah move on dong gitu. Jangan pacaran. Apa ya itu suara? Move on katanya. Jadi putus dari seseorang suruh move on. Malah putus dari dia jadian sama yang lainnya gitu sih. Move onnya. Terus upload lagu Keisha. Lagu Keisha tuh gimana sih? Lagu Keisha tuh gimana sih refnya tuh? Terluka, menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau. Terus apa lagi katanya? Ku menantimu, kau tuh nyiksa banget itu. Keisha tuh kasihan banget. Sampaiin salam buat Keisha ya. Sesuatu itu jadi move on itu ketika gitu. Lepas dari yang satu masih ada dalam kemaksiatan yang lain. Kalau yang ingin kita tuju sebenarnya let it be move up dong. Lebih masuk kayaknya tuh kalau move up. Kalau move up artinya ninggalin kemaksiatan, ninggalin sesuatu yang buruk, sesuatu yang menjatuhkan kita untuk membuat kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyirish shabirin. Ini indah banget. Kita disakitin sama seseorang. Jangan pernah ngeremehin seseorang yang kena masalah cinta ya, nggak boleh loh diremehin loh. Itu sepreman-premannya preman aja tetap terluka sama urusan cinta. Tato macan. Sini tato buaya. Udah berdua sama Kang Boni langsung aku curhat. Gak kelihatan premannya. Tetap sama istrinya juga takut. Segagah-gagahnya preman, hatinya juga pink. Makanya pesan buat laki-laki kalau diputusin cinta gak usah terlalu lemah gitu. Untuk urusan cinta tuh kita harusnya semangat gitu. Harus kuat gitu. Nah, dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ekspresi kita harusnya adalah bahagia. Kok bahagia sih? Aneh ya. Diputusin itu menyakitkan gak? Jujur, di sini semua, bukan semua ya. Ada yang pernah pacaran gak? Ada yang pernah pacaran gak? Oke. Enggak. So sweet loh. Enggak sekali ya maksudnya ya. Coba, ketika seseorang kemudian berpacaran, indah banget. Semua tawarannya kan indah-indah ya ketika pacaran tuh. Sampai udah ngerencanain nanti kita nikahan di sini ya sayang. Nanti dekornya kayak gini, gedungnya kayak gini. Terus aku pengen pakai gaun yang kayak gini. Baru 3 bulan putus. Coba. Ada yang gagal dalam mohon maaf pernikahannya, segala macam sesuatu yang gak mengenakan dalam kehidupannya. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyirish shabirin. Setiap manusia itu pasti akan mendapatkan ujian. Sesuatu yang tidak mengenakan, menyakitkan, menyulitkan dalam kehidupannya. Tapi kata Allah, wa basyirish shabirin. Kasih kabar gembira bagi mereka yang senantiasa sabar. Siapa itu ya Allah? Alladzina idza asobathum musibah. Yaitu seseorang yang sedang berada dalam suatu kondisi yang sangat menyakitkan, menyulitkan kehidupannya. Yang seolah-olah kita tuh capek banget sampai akhirnya bilang stres, sampai bilang akhirnya pengen bunuh diri aja. Sampai itu gak ada yang kayak gitu. Tapi orang ini luar biasa. Ujian yang dia terima lantas membuat dia bilang apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini datangnya dari Allah. Saya akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebenarnya siapa sih yang lebih ngerti tentang kita dan kehidupan kita kalau bukan Allah? Mau selelah apa kehidupan kita? Silakan. Kau bekerja, kau kuliah, kau belajar tanpa kemudian orientasinya kepada Allah. Yang akan dirasa pasti kelelahan. Teman-teman bisa sampai datang ke Kopi Story dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Batu Raden, ada yang dari Banyumas kota mungkin ke sini. Ada yang dari macam-macam. Dari mana? Banjarnegara? Itu jauh. Paling jauh. Berapa orang? Ada yang paling jauh dari mana? Kebumen ada? Selain dari Kebumen ada Ahwat yang paling jauh. Ibu dari mana, Teteh? Dari mana? Bandung Barat. Rumah di sini tapi Bu. Bandung Barat, Masya Allah. Yang sengaja ke sini naik motor jauh atau naik kendaraan umum ada nggak? Ustadz dari Bumi Ayu, jauh? Masya Allah, 50.000 rupiah. Oh sama istri? Iya 100. 100 dah. Salah Ustadz. Kalau ya saat, Masya Allah. Saya kalau buka dompet tuh langsung inget istri loh. Jadi pengen cepet pulang. Kangen. Kan mamamu tuh suka bilang, kamu tuh pergi-pergian terus sih, kamu tuh gak sayang sama aku. Jangan pernah kamu bilang kamu gak sayang sama kamu. Kamu gak paham artinya makna tentang rindu. Apa artinya rindu? Kalau kita selalu bertemu, maka cinta ini harus terlatih dengan kita saling jauh tapi saling merindukan. Makanya aku tuh kalau inget lagi banyak masalah, buka dompet, kelar. Karena gak ada masalah yang lebih berat dari ini.